Ya teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini adalah tanggal 1 Juni 2020. Ini artinya hari ini adalah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintahan Pak Jokowi, sebagai hari lahir Pancasila. Ada pertanyaan besar di balik semua ini. Kenapa hari lahir Pancasila ditetapkan 1 Juni 1945, tetapi ditetapkan oleh Pak Jokowi pada tahun 2016. Jadi ada jarak waktu yang begitu besar, lebih dari 70 tahun, untuk menetapkan Pancasila tanggal 1 Juni 2000 atau tahun 1945. Sementara kita, generasi yang lahir pada tahun-tahun angkatan 80-an, 70-an, 90-an, yang kita kenal sebagai Hari Pancasila adalah tanggal 1 Oktober 1965, yaitu yang dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, sementara pada pemerintahan Pak Jokowi, Hari Kesaktian Pancasila tak terlalu nampak, tetapi hari kelahiran Pancasila 1 Juni yang baru dimulai penetapannya tahun 2016 dan baru menjadi hari libur nasional pada tahun 2017. Ada sejarahnya, ada ceritanya, karena dalam rapat panitia persiapan atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang, mereka berhasil mendapatkan kesepakatan tentang apakah dasar negara Republik Indonesia dan apakah yang kemudian menjadi dasar negara tersebut. Berpidatulah para tokoh itu satu persatu, ya. Mulai dari Yamin, kemudian Supomo, lalu kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno berpidato. Dan kemudian dalam pidato itu, kalau kita melihat susunan dari Pancasila yang disebutkan oleh Bung Karno, belum merupakan susunan seperti yang ada sekarang. Bahkan Bung Karno menempatkan ketuhanan sebagai sila yang kelima atau dalam susunan yang kelima. Meskipun kemudian Bung Karno setelah penetapan Pancasila pada 18 Agustus 1945, Bung Karno pun mengikuti susunan yang ditetapkan oleh Panitia 9 yang menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, setelah pada tanggal 17-nya sehari sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta berdiri untuk membacakan proklamasi kepada seluruh dunia dan tentunya kepada seluruh bangsa Indonesia. Saya ingin menyambung kenapa cerita ini perlu kita pahami, agar kita terus-menerus mengerti bahwa di dalam tubuh bangsa kita ini memang ada tarik-menarik antara kelompok yang menginginkan agar Pancasila itu dimulai dengan sila kemanusiaan, ya, atau nasionalisme sebagaimana yang disebutkan oleh Bung Karno. Bahkan kalau memakai istilah Bung Karno, itu adalah internasionalisme. Bung Karno membayangkan Pancasila itu sebagai ideologi dunia. Bung Karno membayangkan Indonesia ini sebagai kekuatan dunia. Negara yang baru lahir, beliau cita-citakan menjadi kekuatan dunia. Oleh sebab itu beliau memakai sila internasionalisme yang kemudian menjadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi Bung Karno meletakkan ketuhanan yang Maha Esa itu, atau ketuhanan yang berbudaya itu, adalah sila yang kelima. Tetapi kemudian rumusan yang disepakati, ada 2 kali rumusan, yaitu 22 Juni, rumusan pertama, itulah yang disebut dengan Pancasila dengan Piagam Jakarta, yaitu sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang lalu kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah teks proklamasi dibaca,
menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi kesepakatan umum sampai sekarang. Usianya sudah 75 tahun. Teman-teman sekalian, saya ingin mengulang lagi perbedaan yang sering muncul dalam tubuh bangsa kita. Itulah sebabnya ketika kelahiran Pancasila itu kemudian berdasar kepada judul pidato Bung Karno, ya. Karena Muhammad Yamin memakai judul 5 dasar, kemudian Bung Karno memakai judul Pancasila. Kata Bung Karno, bukan Pancadharma, tapi Pancasila, berdasarkan sarang seorang teman ahli bahasa. Yang kemudian pidato itu diberi judul Lahirnya Pancasila. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, posisi para pidato atau para orator pada hari itu sebenarnya sama saja. Karena kan Bung Karno belum menjadi proklamator atas nama bangsa Indonesia baru dilakukan tanggal 17 Agustus. Sementara pidato-pidato ini adalah rangkaian dari bulan Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Oleh sebab itu sebenarnya menjadikan hari pidatonya Bung Karno sebagai hari lahir Pancasila sebetulnya diperdebatkan oleh banyak orang. Banyak ahli termasuk Profesor Yusril tidak setuju bahwa hari lahirnya Pancasila itu adalah 1 Juni. Hari lahir Pancasila itu adalah ketika Undang-Undang Dasar dan pembukaan Undang-Undang Dasar ditetapkan dan di dalamnya ada rangkaian kata yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 adalah seharusnya hari yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Tetapi kemudian Presiden Jokowi menetapkan tanggal 1 Juni, yaitu ketika Bung Karno menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila, sebagaimana rangkaian pidato-pidato lainnya, ya, Supomo, Muhammad Yamin, dan sebagainya itu. Pidato Bung Karno lah yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Oke lah, ini dapat kita mengerti karena kita ambil saja rangkaian pidato-pidato itu sebagai perumusan atau menyolidkan atau mensolidkan apa yang merupakan menjadi saripati dari bangsa Indonesia, apa yang berasal dari dalam tubuh bangsa Indonesia. Yamin berbicara apa, Supomo berbicara apa, Ki Hajar Dewantoro berbicara apa, Bung Karno berbicara apa, dan anggota-anggota lainnya berbicara apa dalam diskusi dan dalam perdebatan. Oke lah, kita anggap aja 1 Juni merupakan hari yang simbol, ya, dari hari-hari perdebatan untuk menemukan 5 sila itu. Dan pada hari Bung Karno berpidato lah kita anggap sebagai harinya, mewakili hari-hari perdebatan itu. Oke saja, tidak ada masalah. Nah, karena itu menurut saya yang lebih penting adalah jangan kita punya niat, punya motif seolah-olah kita mengambil 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila itu karena kita ingin meletakkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila terakhir. Sebab ini bisa disebut nanti atau dituduh sebagai sila dari kelompok sekuler yang ekstrim sampai kepada kelompok komunis di Indonesia. Itu yang berbahaya nanti. Sebaiknya penyebutan sila atau hari lahir Pancasila 1 Juni tetap dengan menganggap bahwa rumusan final dari Pancasila itu yang ditetapkan 18 Agustus 45 dan yang seperti kita miliki dan ada sekarang ini, itulah Pancasila yang kita sepakati sebagai kesepakatan nasional. Sebab rentetan perdebatan-perdebatan sejak BPUPKI dibentuk sampai kemudian proklamasi dan ditetapkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai falsafah dan dasar negara tanggal 18 Agustus 45, itulah yang seharusnya dianggap sebagai akhir dari pencarian kita tentang ideologi dan dasar dan falsafah negara kita. Sehingga rumusan 18 Agustus merupakan rumusan final. Undang-Undang Dasar 45 kita telah diamandemen dalam 4 gelombang. Dan dalam 4 gelombang itu kita tidak merubah sama sekali pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada Pancasila. Kita nggak mau dia berubah. Kita nggak mau susunan Pancasila berubah. Memang saya sering katakan, saya sering ulang bahwa ada perdebatan antara kelompok yang menginginkan kemanusiaan sebagai sila pertama dan kemudian dirumuskan bahwa
Pancasila dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai representasi yang real bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Karena itu menurut saya terima saja konsep itu, dan kita sudah anggap itu final, dan kita harus menjadikannya sebagai kesepakatan nasional. Tidak boleh lagi kita memperdebatkan itu. Peringatan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, karena itu adalah rangkaian diskusi dan perdebatan pidato-pidato, harusnya dimaknai sebagai hari kita mendalami Pancasila, mematangkan konsep Pancasila, menemukan Pancasila sebagai dasar dan jati diri kita, sebagai falsafah hukum kita, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai karakter orang Indonesia, sebagai jati diri orang Indonesia. Itu yang harus ditemukan pada tanggal 1 Juni, karena disitulah perdebatan terjadi. Pemaknaan ini yang penting. Jangan diberikan makna lain. Saya mohon pemerintah jangan ingin memberikan makna lain terhadap Pancasila yang kita sudah punya. Pancasila kita satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah final bentuknya, jangan ini dirombak lagi. Nggak perlu, ini sudah final, kita terima. Yang kita peringati hari ini adalah serangkaian perdebatan, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia mencari dan menemukan kembali, oh begini toh cara jiwa ini ditemukan, bagaimana ketuhanan itu ditemukan. Ya, seperti kata Bung Karno, saya adalah penggali Pancasila dari dalam tubuh sejarah peradaban dan masa lalu bangsa Indonesia yang kaya raya. Itulah hari ini, itulah yang kita harus dalami hari ini. Sehingga dari hari ke hari kita bisa melihat Pancasila sebagai sesuatu yang relevan terus-menerus. Di tengah dunia yang lain, bangsa yang lain bertengkar luar biasa. Hari ini ketika pidato atau ketika video ini kita sampaikan, kita menemukan bangsa Amerika itu goyang luar biasa. Mereka menganggap dirinya sebagai negara paling demokratis, paling mantap, paling solid, karena merupakan melting pot, ya, cara mereka untuk menemukan persatuan mereka, ya, dalam sejarah dan dalam konstitusi mereka. Mereka sudah temukan sebagai bangsa yang sedang menyatukan diri untuk menemukan apa yang istilah mereka pursuit of happiness, mencari kebahagiaan under God, di bawah kehendak Tuhan, dan Tuhan meletakkan manusia sama di depan hukum. Itu yang mereka lakukan hari-hari sebagai jalan mereka untuk mensolidkan bangsa mereka. Tiba-tiba berantakan, puluhan kota terbakar. Nah, kita hari ini harusnya menemukan cara untuk bersatu, dan kita sudah menemukan cara untuk bersatu adalah Pancasila. Dan inilah yang harus terus-menerus kita gali sebagai dasar bersatu, sebagai cara kita untuk bersama-sama, bukan sebagai cara untuk bertengkar. Karena itu, kita peringati 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila adalah sebagai cara kita untuk menemukan kebersamaan kita, bukan untuk bertengkar dan mempertengkarkan kembali apa yang sudah kita putuskan bersama-sama. Nanti saya akan lanjutkan teman-teman pidatonya atau videonya dengan bahan-bahan yang misalnya nanti kita akan bahas juga kenapa 1 Oktober 1965 kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini penting untuk membaca cara berpikir Orde Baru misalnya. Tetapi itu orde ada di dalam tubuh bangsa kita. Ada Orde Lama, ada Orde Baru, sekarang reformasi. Ya mesti kita terima juga sebagai bagian dari bangsa yang harus sadar tentang sejarah bangsanya dan dialektika yang terjadi di antara tokoh-tokoh bangsa kita dan para pendahulu kita. Kita harus sadar supaya kita jangan benturan terhadap hal yang tidak-tidak. Sebab kemarin itu suasananya jelek sekali. Setelah 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, lalu ada sekelompok orang yang mengklaim dia paling Pancasila dan yang lain bukan. Ini yang menurut saya sangat berbahaya kalau kita biarkan terus terjadi. 1 Juni 1945 adalah simbol dari hari-hari perdebatan kita
menemukan dan merumuskan apa yang menjadi jiwa dan dasar negara kita. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 kita proklamasikan bangsa itu ke depan seluruh umat manusia. Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelahnya, kita tetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar falsafah dan konstitusi negara Republik Indonesia. Itulah jalan pencariannya dan kita sudah menemukannya. Terima kasih teman-teman, banyak sekali respon yang datang. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada hari-hari berikutnya. Sampai ketemu, assalamualaikum.